Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan. Rasakan sukacita Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita saat pagi hari ini. Gak berasa ya, udah 1 minggu ternyata, udah tanggal 8 Januari kita masuk di tahun 2023 gitu. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kita. Yuk, saya berikan waktu untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita memuji meninggikan namanya. Mari kita mau tenangkan hati, pikiran, perasaan kita. Dan pagi hari ini kita mau fokuskan 2 jam ke depan. Kita memberikan waktu yang terbaik hanya untuk Dia, Tuhan kita. Yang sudah siap memuji Tuhan, menyembah Dia, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Ku bersyukur Tuhan padamu, dan kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu, dan
Benar Tuhan, inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Kami yakin Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kami boleh datang dengan badan yang sehat. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan kalau kami boleh berkumpul. Dan Kau yang bekerja, beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kasih senyum dulu yuk. Kanan kiri. Ya. Oke, puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, amin. Yuk kita mau naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Saya rindu melihat sukacita di wajah Bapak Ibu. Yuk. Kita mau bersyukur buat Tuhan kita. Hari ini kita mau naikkan pujian. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur, bermazmur pada Tuhan. Ayo,
firman-Nya, tapi sebelumnya izinkan saya membacakan ayat ya. Ini jadi rema juga buat saya di tahun 2023. Kalau katanya 2023 itu gelap, kayaknya suram gitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan enggak ya. Dari Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah kita mau pegang ayat ini bahwa Tuhan adalah penjaga kita yang setia. Amin. Amin. Mari kita mau siapin hati kita saat pagi hari ini untuk menerima firman Tuhan. Bahwa musim akan selalu berganti, namun Tuhan tetap tinggal selama-lamanya dan tidak pernah berubah. Kau selalu menolongku, Kau selalu memeliharaku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara sekali lagi kita berdiri bersama menyambut firman Tuhan. Musim akan
selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tidak akan terjatuh tanpa Tuhan ngerti setiap keadaan kami. Tuhan ngerti kelemahan ketakutan kami. Yang kami tahu, yang kami percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia akan selalu kenyangkan, Dia namun ini pun kami percaya dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Engkau. Itu sebabnya kami datang pagi ini, Tuhan. Kami datang menyanyi, kami datang memuji, kami datang menyembah. Karena kami tahu kami bukan cuma punya agama yang mati, kami punya Tuhan yang hidup. Gunung batu kami, kemanakah kami mencari pertolongan? Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dan kami lihat dari situlah datang pertolongan di dalam nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, jangan biarkan umat-Mu tidak mengenal Engkau dengan benar. Jangan biarkan umat-Mu sekedar beragama Kristen. Ketika air bah kesulitan dan kesukaran akan melanda dunia dalam kegelapan dan ketakutan, bawa kami naik ke Gunung Kudus Tuhan, bawa kami naik ke hadirat Tuhan, bawa kami dalam keintiman dengan Tuhan. Karena kami tahu di atas gunung Tuhan akan disediakan oleh Yahweh Jireh, oleh Jehovah Jireh, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan akan bertindak. Sebabnya ajar kami, tarik kami untuk lebih mengenal-Mu. Ketika Logos dibuka, buat setiap guru kutub itu jadi hidup buat kami. Si pengkhotbah tidak ada apa-apanya. Yang kami perlu adalah Engkau sendiri. Dan biarkan setiap firman-Mu jadi hidup. Gak sekedar mengisi otak, tetapi mengisi hati, menguatkan jiwa, menyehatkan roh kami. Supaya kami berkata, Tuhan, kami hidup bukan kata pendeta, tetapi karena kami mengalami kedekatan dengan Tuhan masing-masing pribadi. Di dalam nama Yesus. Yang siap belajar firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebelum duduk, tengok kanan kiri, bilang kamu keren banget pagi ini. Iya, saya setuju, sebelahnya keren. Silakan duduk. Sekali lagi tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Selamat pagi, shalom, puji Tuhan, masih hidup, masih nyampe di 2023. Yang masih hidup katakan amin. Yang udah hidup, yang sudah tidak hidup katakan amin. Gak bisa. Makanya kita berkata, aku kata hamba Tuhan akan menyembah Tuhan, muji Tuhan di negeri orang-orang hidup. Orang-orang mati sudah tidak bisa belajar untuk mengenal Tuhan. Orang mati sudah tidak bisa belajar untuk menyembah Tuhan. Orang mati sudah tidak bisa belajar untuk mengalami Tuhan. Kalau mereka mati dalam Tuhan, mereka sekarang ada bersama Tuhan selama-lamanya. Tetapi kalau mereka mati di luar Tuhan, sekalipun KTP-nya Kristen, maka selesailah sudah pengalaman dia dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pagi ini saya kaget tadi, mungkin worship leader doa puasa dulu kali gitu ya. Karena tiba-tiba dia kutip ayat yang buat saya sebuah peneguhan. Karena kemanapun saya berkhotbah, saya selalu tanya, Tuhan, kebutuhan umatmu apa? Gitu ya. Kebutuhan umatmu apa? Dan ketika tadi katakan mengutip pemazmur Daud katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku
hidup ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gak ada orang bisa tolong kita. Pandemi sudah membuktikan, baik negara miskin, negara kaya, presiden, perdana menteri, raja-raja, pusing. Sebentar lagi akan ada penobatan raja baru di Inggris. Dalam posisi dunia, negara Republik Indonesia posisinya nomor 7 terkaya seplanet bumi dan Inggris nomor 8. Biar kata dia punya raja, yang penting kita punya Wowi, saudara ya. Kita lebih kaya dari dia. Jangan terkesima dengan segala spektakuler apa yang akan Anda nonton di TV. Karena kenyataannya di Inggris banyak wanita-wanita karir, perempuan-perempuan menjual diri supaya bisa hidup. Anak-anak sekolah bahkan ada yang sampai makan karet penghapus karena kelaparan. Nah, sudah tidak bisa kita main-main sama Tuhan, saudara-saudara. Sudah tidak bisa. Anda dan saya harus bilang sama-sama naik lebih tinggi. Sama-sama bilang naik lebih tinggi. Colek sebelahnya bilang naik. Ya nggak ada yang bilang kan nanti belajar ya, yang kuat ya, yang sukses ya, terus berusaha, usahanya, kuliahnya, sekolahnya usaha supaya kamu turun. Nggak ada. Itu nggak ada yang berharap gitu. Semua kita kepengen naik. Tapi ada biar kaget pagi-pagi. Banyak orang Kristen naik. Banyak orang Kristen tinggal di tempat, bahkan banyak orang Kristen turun kelas. Nah, saya selalu sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, saya belajar, saudara. Saya belajar. S1 saya sekuler, setelah digambar Tuhan pakai segala bukan gambar Tuhannya, diizinkan Tuhan iblis kerjain saya karena saya lari dari panggilan Tuhan, kena kanker segala macam. Akhirnya S1 saya sekuler, saya mau langsung MTH kan nggak bisa. Saya ngambil kuliahnya panjang banget perjalanannya. Ngambil MA ketika saya masih masih kerja di Cikarang. Saya ngambil MA di salah satu kampus di Jakarta Pusat. Ngambil MA bagian misi. Wah, pegel, saudara. Saya berangkat kerja di subuh 4.30 sampai di Jakarta tuh bisa jam berapa? Alhasil nggak lulus karena nggak bisa menyelesaikan. Akhirnya ngambil MA di STT yang lain. Ketika saya kerja di Kelapa Gading, saya ambil MA di homiletika, saudara ya, karena nggak bisa langsung MTH. Lanjut lagi, ambil lagi di STT yang lain, akhirnya nyampe juga MTH. Saya belajar baik-baik tentang Tuhan, ilmu tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan. Saya belajar, tapi saya belajar dari Alkitab. Tapi sadarkah saudara bahwa saudara dan saya beribadah jadi Kristen, tujuan kita bukan Alkitab. Tujuan kita bukan cuma supaya tahu Alkitab. Alkitab itu peta. Peta itu menunjukkan jalan supaya kita sama-sama nyampe di Gunung Kudus Tuhan, ketemu Tuhan pribadi, ngalami Tuhan pribadi. Hari ini saya berhadapan di hadapan saudara akan membawakan apa yang Tuhan taruh di hati saya buat tahun ini. Masuk 2019 berakhir, masuk 2020 itu negara api belum menyerang waktu itu ya. Baru ada beberapa kasus di negara lain, saudara ya. Tapi kemudian kan dibawa katanya sama pekerja ya, yang kakak beradik itu kalau nggak salah penari atau apa itu. Tapi negara kita baru menyatakan pandemi itu sekitar Maret 2020 kalau tidak salah. Waktu itu saya kena dan belum ada aktivasi Wisma Atlet dijadikan rumah sakit dadakan, belum ada waktu itu. Jadi pemerintah tidak tahu. Tapi sebelum masuk 2020 saya bergumul sama Tuhan. Tuhan, ini apa yang harus saya sampaikan untuk tema pengembalaan di sepanjang 2020? Tuhan bilang harus berakar, bertumbuh, karena banyak orang akan tercabut imannya, banyak orang akan roboh imannya. Saya nggak tahu mau ada apaan. 2020 saya nggak tahu. Ya, akhirnya Tuhan taruh dalam hati saya gini, selain ajar jemaat untuk berakar, jual mobil. Aduh, saya butuh mobil Tuhan, buat kemana-mana pelayanan, buat kesini aja. Tadi saya jadi orang kaya, tiap hari gonta-ganti mobil sama supir. Kalau Anda nanti maksud saya, karena mobil saya dijual, 2020 saya jual, ternyata pandemi, semua orang susah, gereja nggak bisa kebaktian, kita tutup, betul-betul tutup, karena kami belum punya tempat waktu itu seperti ini, seperti gereja rumah saudara indah sekali, sampai ada lucu ya, bentar lagi asik ya, wah puji Tuhan ya, senang ya. Tapi kami belum punya, waktu itu kami masih pakai Fasum ya, fasilitas umum, sebuah aula di tempat saya tinggal, di apartemen saya, otomatis ditutup Pak. Ditutup, dan jemaat saya tuh mostly mayoritas middle low, menengah ke bawah. Ditutup, nggak ada kebaktian cuma pakai HP. Jadi HP yang saya pakai khotbah ini adalah HP tempat nyuting dan tempat nyusun khotbah dan tempat ngedit dan tempat ngupload. Yang nyuting siapa? Ini. Yang khotbah ini. Yang nyusun khotbah ya ini, yang ngedit ini, yang upload ya ini. Nggak ada kebaktian berarti
Nggak ada goyang untuk perpuluhan, nggak ada. Tapi kan running cost jalan terus, operasional jalan terus. Hidup saya sekeluarga juga harus hidup, karena anakku tidak hanya hidup karena penumpangan tangan dalam nama Yesus dengan doa, dia juga hidup dengan Indomie sama casio garing madu, itu bapaknya. Dan singkat kata, karena kami berhasil menjual mobil itu sebelum pandemi, kita bisa hidup, gereja bisa running, dan jemaat-jemaat yang middle low, saya komorbid berat, keliling sama salah satu jemaat yang tukang ojol, keliling bagi sembako dan BLT. Tapi masuk 2021, saya mulai seteres sudah. Sama seperti buka-buka bapak ibu yang waktu itu nangis-nangis di bawah pondok kayak gitu. kita stres karena gimana kita mau sampai kapan 2021 ini? Masuk 2021 ini pandemi mau sampai kapan? Pada stres tuh, banyak orang meninggal kan bukan karena COVID, tapi karena depresi. Depresi, imun tubuh turun, orang banyak yang sakit, bahkan banyak yang belajar terbang walaupun bukan Superman. Syukurnya di Indonesia mungkin angkanya rendah, tapi di luar negeri angkanya tinggi. Banyak orang tiba-tiba loncat dari atas apartemen, termasuk artis-artis K-pop itu. Jadi jangan jadikan artis sebagai panduan, kita follower of Christ bukan follower artis gitu. Nah, 2021 Tuhan bilang waktu itu ini adalah tahun di mana saya akan mengalami kelegaan dari Tuhan. Padahal jujur saudara, 2021 itu adalah tahun vonis dokter saya meninggal. Karena 2017 saya udah terima vonis itu, Bapak paling bertahan sampai 2021. Kan waktu 2017 saya sudah tidak bisa jalan, sudah tergeletak, pakai kursi roda, kaki kiri sudah menghitam, sudah bengkak, sudah kalau terus membusuk akan dipotong. Dan ginjal saya yang sebelah kanan sudah tidak ada, yang sebelah kiri sudah bocor protein, sudah suntik insulin sehari 4 kali. Saudara ya, jantung udah pasang ring 5 dan sudah pengentalan darah parah dan jantung udah parah. Dokter bilang sampai 2021. Saya sudah bikin liturgi pemakaman pendeta Saat Immanuel untuk 2021 sudah ada. Kalau yang ikut medsos saya pernah lihat tuh, saya posting di Instagram ada, di Facebook ada, di gadget saya ada, di komputer saya ada. Ayatnya apa, yang khotbah siapa, lagunya apa. Cuma satu saya lupa di liturgi itu. Menu makan siangnya apa. Karena udah bukan urusan saya gitu. Tapi cara Tuhan beda. Dan benar-benar Tuhan kasih mujizat. Sebelum tahun itu berakhir, yang harusnya jadi tahun pemakaman saya, jadi tahun peresmian tempat ibadah kami yang baru di pinggir Boulevard Raya. Saudara bayangkan. Jadi 2 tahun ini pun saya bertanya sama Tuhan. 2021 lewat, 2022 lewat, 2023 saya tanya, Tuhan apa nih? Tuhan apa nih? Terus ketika kami sedang berdoa, kami diperlihatkan sudah bersama tim doa, sebuah awan gelap sedang meliputi bumi, dan karena kegelapan itu banyak orang takut. Karena gelap itu nggak bisa lihat kan. Sama kayak waktu saudara kecil ini kan drummer ya tadi ya, main drum ya. Drummer waktu kecil kan kalau mati lampu takut, mama gitu kan. Mama gitu. Sama kayak saya, kalau bapak saya marah, saya dihukumi masuk kamar mandi mati lampu. Wah, paling takut saudara ya. Karena kita nggak bisa lihat jalan, bapak-bapak, ibu-ibu kalau gelap itu, apalagi soal ekonomi, langsung buntu pikirannya, gelap, takut. Terus ada sosok hitam yang seperti murka di balik gelap itu. Saya cuma ingat Wahyu bilang gini, kalau waktunya udah singkat dia turun ke bumi dengan geramnya gitu. Si musuh kita, si Lucifer itu. Lantas Tuhan ajak gini, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Ini naik ke atas gunung bukan habis kebagian kita rame-rame cari puncak saudara ya, karena puncak macet saudara. Bukan juga ke Gunung Bromo. Maksudnya gunung ini tidak literal, gunung ini bicara hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Dan di atas gunung Anda dapat kelegaan, nggak sesak, nggak bingung, nggak gelap. Seperti waktu Anda naik pesawat tuh, waktu naik pesawat kan tiba-tiba gitu ya. Kalau yang rohana sama rohani sama yang nggak rohani itu, waktu lagi naik pesawat goyang, tiba-tiba rohani semua. Wah, berdoa semua, haleluya gitu kan. Segala bahasa keluar, waduh, langsung tiba-tiba rohani, tiba-tiba udah Tuhan yang selama ini nggak pernah nyari Tuhan udara gitu. Tapi ketika pilot nembus awan gelap, begitu nembus, nggak ada burung juga sih di atas awan. Tapi suasana tiba-tiba seling, tenang, benar ya? Tenang. Nah, 2023 jangan bingung, jangan takut. Naik sama Tuhan, lebih tinggi dari masalahmu, lebih tinggi dari dunia. Tadi kan dibilang sama WL dan ngingetin, kata pemimpin dunia, pemimpin Bank Dunia, presiden kita bahkan sudah berkata, tahun 2023 gelap.
Udah mirip belum? Cuma rezekinya belum? Gelap. 66 negara akan ambruk. Bangsa-bangsa ambruk. Saya cuma tahu gini, bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Yohanes pasal 1 katakan bahwa terang itu sudah menjelma jadi manusia, dan gelap tidak dapat menguasai terang. Terang itu ada dalam kita. Kamulah terang dunia, kata Yesus. Kalau Anda hidup dalam terang, jangan takut sama gelap, karena di mana ada terang, gelap nggak ada. Dalam ilmu fisika, dalam ilmu sains, saudara, gelap itu bukan sebuah benda yang bisa diukur. Terang bisa diukur. Gelap bisa diukur. Kenapa? Karena gelap is the absence of light. Gelap adalah ketiadaan terang. Kalau terang ada, kalau Anda hidup dalam Tuhan, Anda naik gunung kudus Tuhan, maka Anda tidak perlu takut. Makanya sama-sama kita baca yuk. Dari tadi muter-muter belum baca Alkitab ya, saudara. Keluaran 15 yuk, saudara. Keluaran 15 ayat 13 dan 17. 2 ayat saja saya mau bagi buat saudara karena waktu saya 30 menit. Keluaran 15 ayat 13 sampai 17. Minta tolong timer ya, sampai timekeeper kasih tahu saya ya. Nanti kalau waktunya udah habis, Pak, ayo 5 menit lagi ya. 2 mangkok lagi. Keluaran 15. Nah itu siapa yang ada kiriman barang cepat diterima. Mana tahu udah nyampe. Keluaran 15 ayat 13 dulu yuk saudara ya. Sudah ada di layar, kita baca ya. 1, 2 ya. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ayat 17. Loncat ayat 17 saja langsung biar cepat karena waktu saya singkat. 17 ayat 17. Ya. 1, 2 ya. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Jadi gunung kudus di sini adalah tempat kediaman Tuhan. Bilang sama-sama, gunung adalah tempat kediaman Tuhan. Bilang sama-sama, gunung adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di mana? Di gereja. Salah. Di bait suci Yerusalem. Udah nggak ada baitnya. Hadirat Tuhan itu bisa ada di mana saja. Sekalipun ayat ini mengatakan di tempat yang kau buat kediamanmu. Sekarang di perjanjian baru sudah nggak ngomong soal tempat. Yesus mengajar kita bahwa bangsa Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem, bangsa Samaria menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Tapi aku berkata kepadamu, nanti semua orang akan menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Sejak Yesus mati, bait suci terbelah, maka hadirat Tuhan tidak lagi dibatasi di bait suci atau dalam sebuah gedung ibadah. Hadirat Tuhan bisa Anda rasakan manifestasinya. The manifested presence of God bisa Anda rasakan di mana saja. Tapi lama ya, tapi kan ini bukan kenyataan buat banyak orang. Karena banyak orang cuma sampai di ayat 13 ketika Tuhan berkata kepada Israel dan kepada kita umat perjanjian baru, karena Israel, kata surat Ibrani, hubungan Allah dengan Israel adalah contoh, pattern, pola hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah Tritunggal. Orang Israel termasuk orang Kristen hari ini cuma puas sampai ditebus saja. Yang penting saya sudah dibaptis, sudah selamat, tapi nggak pernah mau naik ke Gunung Kudus Tuhan. Seperti kalau Anda liburan, dapat tiket nginep di villa di Puncak Pas. Begitu Anda naik tol dalam kota, ada isi Pertamax Turbo, ya kan, ada naik Alphard ya, sama Velfire. Begitu nyampe, begitu mau naik puncak, di perapatan di bawah tuh yang biang macet kan ada Starbucks tuh. Ingat ya, ada Primala Hill situ yang belok kanan ya. Anda belok kanan situ, terus Anda nongkrong di Starbucks sampai selesai waktu cuti Anda. Blow on apa blow on? Blow on banget. Karena pilihannya cuma satu, blow on, saudara. Padahal tiket yang ada di tangan Anda, voucher yang ada di tangan Anda mengizinkan Anda untuk menikmati segala kenikmatan, fasilitas yang sudah disediakan orang yang ngasih tiket itu di Puncak Pas, di sebuah villa yang mewah. Ini yang terjadi sama kita orang Kristen. Kita puas cuma begini aja. Kita puas. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak mati supaya kita punya agama dan punya ritual ketemu Tuhan seminggu sekali. Enggak. Tuhan Yesus tidak mati supaya kita punya teologi, doktrin, dan dogma. Enggak. Tuhan Yesus nggak mati supaya yang sakit sembuh,
yang berkekurangan berkelimpahan cuma itu? Enggak. Kalau cuma itu, saya udah puas waktu saya sembuh dari sakit. Saya udah puas waktu saya sembuh dari sakit jomblo ngenes. Masih ada jomblo ngenes di sini kan? Itu sakit paling sakit ya. Gak laku-laku gitu. Bukan cuma itu, terus Anda dapat jodoh, udah selesai perjalanan hidup bersama Tuhan. Ketika Anda STH, MTH, MTQ, sampai DTH, sampai HHH, selesai mengenal Tuhan, enggak, belum, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Karena Yohanes 10 ayat 10 kan bilang gini, pencuri, simbolis itu, si setan itu, datang untuk mencuri sukacitamu, mencuri hatimu, mencuri tidurnya nyaku, mencuri damai sejahteramu. Tapi nggak puas di situ. Lihat, perhatikan banyak orang sampai mati. Iblis bukan cuma mencuri, tapi membunuh. Dan endingnya adalah membinasakan. Tapi Yohanes 10 ayat 10 katakan, aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan kamu hidup, dan hidup dalam segala. Jangan anti sama kata kelimpahan. Ini janji Yesus. Pertanyaannya, kelimpahan apa ini? Kelimpahan jasmani finansial saja, atau kelimpahan segalanya? Saya percaya kelimpahan segalanya. Kita butuh duit nggak, saudara? Nggak butuh duit, angkat tangan, kita doakan hari ini Tuhan tutup rezekimu dalam nama Yesus. Nggak butuh duit. Oh, nggak ada ya? Oh, ternyata masih butuh berkat Tuhan ya? Yang butuh berkat Tuhan secara finansial, angkat tangan. Saya angkat tangan paling tinggi, tagihanku banyak. Loh, nggak ada yang mau kan? Yang mau diberkati Tuhan finansial, angkat tangan. Amin, amin. Tapi bukan itu tujuan kita, benar? Walaupun itu dijanjikan Tuhan, disediakan Tuhan. Dan kelimpahan di sini lebih dari sekedar finansial. Di semua area, sukacita kita, damai sejahtera kita, pertanyaannya, where is the kelimpahan hari ini di hati orang Kristen? Mana kelimpahan yang Tuhan janjikan? Banyak orang Kristen hidupnya berada bukan cuma dalam kekurangan finansial. Sekalipun Anda tidak dipanggil Tuhan untuk waya semua, sampai jadi sultan semua. Nggak semua dipanggil jadi sultan, saudara ya. Tapi Tuhan janji kita hidup dalam penyediaan Tuhan, kita hidup dalam kecukupan Tuhan. Itu pun banyak orang yang mengalami. Bukan cuma soal finansial, banyak orang tidak punya yang namanya pemenuhan kebutuhan hidup, kurang sukacita, kurang damai sejahtera, susah tidur, stres, depresi, rumah tangga banyak drama, hidup opres dalam lingkaran setan yang gak putus-putus, jadi bulan-bulanan banyak kutuk, gangguan roh jahat, dengar bisikan ini dan itu, malam-malam ada yang lewat di atas genteng, dan berbagai dosa yang mengikat dan gak bisa lepas-lepas. Tetapi kalau hari Minggu kita datang kebaktian, jauh dari hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan yang Tuhan janjikan. Masalahnya kenapa? Karena kita di bawah, kita tidak mau naik. Saya punya anak, Bapak Ibu. Anak saya satu, cowok, tampan sekali, ganteng. Kalau nggak percaya anakku ganteng, ya lihat papanya. Anak nggak setuju, aku pulang sekarang. Anakku ganteng dan kelas 3 SMA. Tinggal berapa bulan lagi. Berarti tahun ini dia kuliah. Kalau kuliah duitnya bayar Pak. Tapi anak saya kan nggak langsung kuliah. Anak saya pernah pernah gitu dulu, pernah bayi dulu. Kalau dia terus lagi bayi, lucu ya, nanging dong ya kan. Terus ketika dia umur 2 bulan, ngompol deh, dia lucu ya ngompol, nanging dong ya kan. Umur 2 tahun masih ngompol, Anda tolerir nggak? Ya iya juga sih, ya kok kamu masih ngompol deh, gitu kan. Umur 12 tahun masih ngompol. Umur 20 tahun ada yang salah dengan ini semua. Kecuali ada masalah mental health issues ya, kita mengerti. Tapi kalau sampai normal tapi umur 20 masih nanging masih Pak edong, iya ada yang salah ini. Dan banyak orang Kristen kan begini, nggak mau gede, maunya disuapin terus sama pendeta, maunya kenal Yesus sama kayak gini saudara, sama kayak orang Israel di Keluaran 20. Sebelum Keluaran 20, Tuhan tuh ngomong sama Israel pakai Musa sama Harun, benar ya? Tapi waktu di Keluaran 20, Keluaran 20 ayat 1, Alkitab bilang begini, salah satu terjemahan bahasa Inggris, The Voice kalau saya nggak salah bilang gini, and God speak directly to Israel. Lalu Allah mulai bicara langsung sama Israel. Ketika dia bicara seperti guntur halilintar, semua orang ketakutan. Dan ketika Tuhan bicara, apa yang Israel bilang? Musa, lo aja deh ngobrol sama Tuhan, lo aja. Ya, biar kami nggak usah, kamu nggak usah dekat-dekat. Engkau aja yang masuk ke hadirat Tuhan, engkau aja.
Kami nggak usah, kau aja yang bicara sama Tuhan. Padahal terus Musa lanjut berkata gini, no, this is your God. Ini Allahmu, do not fear, don't be afraid, come on, enter in. Ayo masuk lebih dalam, ayo naik lebih tinggi. Tapi Israel nggak mau. Ya banyak orang Kristen begitu. Yang penting ada pendeta sakti mandraguna. Pak pendeta, doakan saya. Oh, didoain pendeta. Maukan minyak urapan, ampel, jerawatan, saudara. Begitu selesai kebaktian, oh ya Pak pendeta, terima kasih. Jangan lupa, salam buat Yesus. Ini salam buat Yesus. Yesus mati supaya Anda dan saya punya hubungan VIP dengan Dia. Yesus mati bukan cuma supaya kita nggak masuk neraka loh. Enggak. Yesus mati supaya hubungan yang rusak, hubungan cinta yang rusak antara Allah dengan manusia di Taman Eden dipulihkan di Golgota. Anda dan saya sebetulnya bisa lebih dari Musa. Karena Tuhan rindunya tuh ngobrol sama semua orang, sama semua Israel. Tapi Israel cuma pengen, udah Musa aja deh, kita mah gak usah. Aku mah siapa, remahan rengginang, butiran debu, sisa minyak jelantah gorengan. Yuk, kasihan banget. Ini saudara berharga loh. Saudara hebat loh. Tuh, tadi kan saya kesaksian tuh, kenapa seolah-olah sepertinya saya tahu apa yang akan terjadi di depan. Sebagai gembala, saya kan harus menuntun jalan umat loh. Saya nggak mungkin jadi gembala buta, gembalanya buta, dombanya buta semua, nyemplung semua, saudara. Wah, berarti pendeta asal sakti diurapi, pakai printing lagi, saudara. Ya, saya cuma memilih naik, cuma itu. Kenapa banyak orang nggak mau naik? Karena kita suka kontrol. Sama seperti waktu murid-murid sebelum jadi murid ya, ketika mereka menjala ikan kan, Petrus dan kawan-kawan, belum Petrus, namanya masih Simon dan kawan-kawan kan nelayan profesional loh. Ya, sama kayak kita, ada yang profesional di bidang bisnis, di bidang hukum, di bidang ekonomi, di bidang psikologi, di bidang teologi, pintar, pakar. Tapi udah semalaman dia nyamping, mancing, nggak dapet ikan apa-apa. Itu kalau sekolah perikanan mungkin dia udah S7 atau S22 Ultra gitu. Karena pulang, bentar lagi S23 launching, bro, pusing nggak? Yang itu belum lunas, yang ini udah keluar lagi. Karena saya suka gadget gitu sebenarnya, bukan karena kesombongan tapi kebutuhan. Karena tadi Anda tahu kan, saya syuting, khotbah, ngedit, upload, semuanya dari satu gadget. Nah, ketika mereka nggak dapat ikan, mancing, terus Tuhan sebelum melakukan mujizat, Tuhan hancurin ego mereka dulu. Ketika Tuhan Yesus selesai berkhotbah, kenalan sama Petrus, langsung naik di perahu tuh. Langsung naik di perahu Simon. Simon tuh lagi bersihin perahu, bersihin jala. Terus tiba-tiba ada orang brewok pakai baju putih-putih naik ke perahu, masuk ke wilayah Simon. Sama kayak Tuhan suka intervensi masuk ke wilayah kita kan, masuk ke wilayah hidup kita. Kalau kita bilang berkata dia Tuhan, kita izinkan, engkau lah Tuhan. Tapi banyak orang Kristen kan enggak, ini area saya Tuhan. Oh, ini kalau soal ego ini masalah. Oh, soal bisnis aku ahlinya. Karena saya tidak pernah lihat Yesus ngurus amputasi. Dan ketika dia masuk perahu Simon mungkin berkata, iya sah aja lemah bewok ini masuk perahu aing gitu. Ini siapa nih orang brewok nih masuk perahu saya. Tapi Simon nurut. Dia biarin Yesus khotbah. Yesus khotbah mungkin juga 5 kali kebaktian, 2 kali perjamuan, belum altar call, belum pengumuman, saudara. Terus selesai khotbah, kirain selesai nih. Udah nih selesai nih, perahu saya mau diberesin. Terus si Tuhan Yesus berkata apa? Dalam lembaga kita terjemahan bahasa saya, bahasa Betawi, bahasa Jakarta bilang ini, dorong kemana? Ke tempat yang dalam. Simon kan kesal. Iya, jalan mabewok salah, iya nyuruh aing ke tempat yang dalam. Tahu nggak, kamu mah anak tukang kayu, saya nih nelayan S22 Ultra, pakar mancing ikan ini. Tapi disuruh lagi balik ke tempat yang dalam, ngapain? Wah, tapi Simon nurut gini. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, sudah aku lakukan. Ke tempat yang dalam, terus Yesus suruh gini, tebarkan jalamu ke kanan. Nggak mau, gue mau ke kiri, kata Simon. Enggak Tuhan, menurut saya tahun ini saya harus lakukan ini. Tapi izinkan Tuhan mengintervensi semua rencana Anda tahun ini. Sama seperti Simon mengizinkan Tuhan mengintervensi. Oh gitu ya Tuhan, buang sini ya. Perasaan semalaman udah sih, ya udah nurut aja.
Dan ketika dilakukan nurut sama Tuhan, apa yang terjadi? Dia harus panggil perahu teman-temannya, karena jalan mereka hampir koyak dan ikannya begitu banyak. Tapi tempat yang dalam bicara apa? Kalau Anda, kalau kita punya anak kecil ya, di kolam kan, mama di samping cepak kan? Kayak lagunya Joshua aja, diobok-obok, ikannya diobok-obok. Terus ketika dia mulai jalan ke tempat yang dalam, papa mama yang baik ngomong apa? Jangan. Kenapa? Karena di tempat cetek dia masih punya kontrol, benar? Dia masih punya kendali, dia masih bisa diri. Tapi di tempat dalam dia sudah tidak punya kontrol. Banyak kita tidak pernah mau masuk lebih dalam sama Tuhan atau naik lebih tinggi sama Tuhan karena kita suka in control. Kita suka pegang kendali atas hidup kita. Kita nggak mau biarkan Tuhan intervensi dan Tuhan ngalir. Sama seperti saya, paham tuh, bahasa roh. Sudah lama, sudah baru, salak bali, ngapain? Saya kan teologi. Kalau ada di dalam saya cari terus profesor, dokter, karburator, pendidik, bocoran, kotor itu. Cuma akhirnya saya sadar gini, Tuhan itu lebih dari yang dapat otak saya mengerti. Loh, saya diajar Tuhan kan gitu, saudara. Pak, mati nih 2004. Ini perut udah gede, Bu. Ini ginjal kanan udah jadi tumor raksasa. Masih kena ayat seorang Sundanya. Masih ada saya di sini nggak mati. Walaupun 59 jahitan, ginjal kanannya dikeluarkan, udah kayak ember, Pak. Besar berapa liter waktu itu isinya. Dan 2008 kan kena kanker paru. Kalau kanker kan nggak ada obatnya. Paling di kemo juga botak. Anda pikir ini langsung buat ada landasan pacu begini dari mana? Ini selain karena stres, depresi, jambak-jambak dan jedotin kepala ke tembok juga karena berbagai radiasi dan obat. Tapi masih ada. 2012 serangan jantung karena suka makan samcan nggak ngajak-ngajak situ. Mampet semua di sini, casi goreng madu, samcan. Sini nih mau bakso, pangsit goreng di sini mampet. Sampai mesti pasang 5 ring, kata dokter, 5 ring kayak Thanos gitu. Wah, separuh hilang. Yang ketawa anak muda yang orang tua, temos. Dan 2021 harusnya meninggal, 2017 harusnya potong kaki. Tahu nggak artinya apa? Tuhan sudah ngajar sama saya, mau kamu yang kontrol hidup atau saya? Enggak, saya nggak bilang saya masih hidup karena saya lebih kudus dan lebih sakti dari saudara. Enggak. Saya sadar saya masih hidup karena saya lebih brengsek dari banyak orang yang Tuhan sudah izinkan pulang. Karena karakter saya masih terus Tuhan garap dan tugas saya belum selesai. Itu juga dengan saudara-saudara. Nama masih hidup. Nama banyak orang baik sudah mati kemarin. Tugasnya sudah usai, rumahnya sudah selesai. Kok itu masih hidup? Pada kamu ngomong, brengsek. Situ sama saya kan brengsek. Kalau kita nggak brengsek, Yesus nggak usah mati. Surat Roma berkata, ketika kita masih brengsek, masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Ini pendeta brengsek nih. Kalau nggak mau, waduh, Yesus nggak perlu mati. Justru karena Yesus mati, saya sadar siapa saya butuh kasih karunia Tuhan setiap hari. Itu sebabnya hari ini kalau Anda masih hidup, yuk naik lebih tinggi Bapak Ibu. Kenapa? Karena di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ada banyak hal ketika kita bicara tentang gunung kudus Tuhan. Naik ke gunung itu bagi orang-orang yang haus berarti Musa melihat Tuhan muka dengan muka. Bukan kata orang. Waduh, ketemu Tuhan muka dengan muka. Kita ketemu Pak Camat aja udah seneng. Ini kalau Pak Camat atau Wali Kota Jakarta Utara tiba-tiba memutuskan, saya mau datang bertamu ke GBI Alberta. Kira-kira apa yang terjadi di sini? Geger. Yang nggak pernah cuci muka, yang nggak pernah grooming, kan? Yang nggak pernah perawatan, tiba-tiba perawatan dikinclong, tiba-tiba ada karpet merah di sini. Ya, yang mau datang siapa? Wali. Apalagi raja segala raja. Musa ketemu di atas gunung Tuhan. Elia bertemu ketika dia stres dan depresi, lari dari kejaran Ratu Isabel yang nyebelin itu mau bunuh dia. Dia berjumpa dengan Tuhan bukan dalam kepanikan, dalam gemuruh, gempa bumi dan api dan penampakan supranatural, tapi dalam a still small voice, dalam sebuah suara yang sangat kecil dan teduh. Dia bertemu dengan keteduhan Tuhan di atas gunung. Ketika Daud
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Daud ngomong itu lagi ingat masa-masa di mana dia harus sering kali kabur menyelamatkan diri ke gunung, bukan cuma dari musuhnya, tapi juga dari bapak mertuanya. Taruhan nyawa, dan di atas gunung dia ingat, di situ saya ditolong Tuhan. Anak Allah ketika menjelma jadi manusia, Yesus selalu sebelum memulai pelayanan yang melelahkan, mengusir setan, khotbah, KKR, banyak orang sembuh, banyak orang yang mati bangkit, saudara, yang selalu dia mulai dan selalu dia akhiri. Seberapapun capek, Yesus selalu punya waktu untuk naik ke Gunung Kudus dan ngobrol sama Bapaknya. Itu Yesus. Kita, saya nyetatus gini di medsos saya. Ini teguran buat saya dan semua rekan hamba Tuhan. Sebelum kami bicara tentang Tuhan, kami harus bicara dengan Tuhan. Yang teolog bicara tentang Tuhan, apakah dia pernah bicara dengan Tuhan? Belum tentu. Dia baru berhadapan muka dengan muka, bertemu muka dengan buku, baru dengan buku. Banyak kita yang tersinggung ya. Saya sayang saudara. Banyak kita ketemu Tuhan baru dengan kebaktian. Di luar kebaktian bisa jadi langsung bukan ketemu hadirat Roh Kudus, kita langsung ketemu asap kudus, kretek kudus dari kota kudus. Makanya hidup kita kudus terus, karena bukan Roh Kudus, tapi rokok kudus yang ngisi kita. Nggak, di sini nggak ada, atau di BB Ujung Berung. Tuhan Yesus harus naik manjat gunung untuk bicara sama Bapaknya sebelum membuat keputusan-keputusan penting, termasuk sebelum memilih 12 murid. Kita memilih pasangan, mengambil langkah bisnis, pindah rumah, mananya Tuhan. Yakobus 4 bilang, hidupmu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lah lantas itu ngapain melakukan segala sesuatu, nggak pernah konsul sama Tuhan. Itu nasihat Yakobus 4. Di atas gunung, Petrus dan kawan-kawan melihat Yesus berubah rupa, bahkan berjumpa dengan Nabi Musa dan Elia di atas gunung. Saudara-saudara, tinggal di atas gunung Tuhan seharusnya menjadi pengalaman paling penting dalam kehidupan semua orang percaya. Undangan telah diberikan. Pertanyaan saya sederhana pagi ini, maukah Anda menanggapi undangan Tuhan tahun ini untuk naik ke atas gunung Tuhan sebelum air bah, kegelapan dan kesulitan melanda banyak orang? Saya melihat akan ada banyak kebingungan tahun ini. Orang akan bingung, terutama di luar negeri. Saya tetap berdoa dan percaya perkataan Presiden kita bahwa Indonesia tetap akan ada survive karena fundamental ekonomi kita masih baik. Bahkan Tengarai 5% pertumbuhan ekonomi tahun ini, benar ya Bapak-bapak yang baca korannya? Benar ya? Tapi kan itu perkataan manusia. Walaupun saya doa hal yang sama, saya percaya. Tapi di luar itu, saudara, ini semua kan beliau selalu bilang ini. Tapi kita harus terus waspada, karena ini gak ada yang tahu. Itu orang nggak kenal Yesus bisa ngomong gitu, terus kita nggak mau naik ke Gunung Kudus Tuhan, nggak bisa, saudara. Anda jadi korban. Intinya pagi ini poin khotbah saya cuma satu. Jangan jadi korban dengan keadaan, karena Tuhan sudah mau datang. Aduh, keluar juga tuh kalimat. Saya percaya kalau umur kita panjang ya, Tante, Oma, Tuhan Yesus akan datang di masa hidup saya. Tuhan kasih saya umur panjang untuk melihat kedatangannya muka dengan muka. Di masa hidup saya, semua penggenapan Alkitab ribuan tahun yang kuno-kuno itu yang nggak mungkin terjadi kalau Alkitab dibaca 200 tahun lalu. Orang pada ketawa, kan bangsa Israel balik lagi, Yesus datang di atas bukit Zaitun masuk Yerusalem. Apaan? Mana Israel aja udah nggak ada. Tahun ini kan semua kejadian. Dulu saya selalu berpikir penggenapan kitab Wahyu tentang satu sistem ekonomi itu yang katanya nggak boleh ada orang transaksi tanpa tanda di dahi, tanda di kanan, sebuah hal yang tidak boleh diterjemahkan secara literal, tapi figuratif. Saya penganut paham begitu, ini figuratif. Tapi sekarang saya berkata, figuratifnya yes, karena bicara tangan kanan, bicara dahi itu bicara penghormatan. Anda tidak mungkin salaman orang pakai tangan kiri, paham ya? Ingat lah, kita ditulis dalam budaya Asia, kita salaman orang pakai tangan kanan. Kita hormat pada kaisar sampai sini kan. Apalagi suka nonton drakor tuh. Raja tiba sampai ke sini. Itu penghormatan. Tapi sekarang secara literal, dulu
Kalau masuk ke mall disuruh scan tangan sama dahi kan tidak normal kan? Ya ini apa? Sekarang mana jidatnya mana? Udah jadi yang tadinya abnormal jadi new normal. Termasuk LGBTQ++ itu akan terus dipaksakan. PBB pernah turunin dana untuk propaganda itu di Indonesia sampai berapa ratus triliun pernah sebelum pandemi, supaya itu yang tidak normal jadi yang abnormal jadi new normal. Pak Tuhan udah datang, Tuhan udah mau datang. Mungkin Anda berkata ini minggu kedua tahun baru, harusnya khotbahnya soal bagaimana menyemangati melihat 2023. Saya katakan 2023 akan sama, tetap ada tantangan, tetap ada masalah, tetap ada pergumulan, dan tetap ada Allah yang bersama Allah sekalipun ada masalah, tidak masalah. Tetap ada penyediaan yang sama, pertolongan yang sama, perlindungan yang sama buat semua orang yang bersedia naik ke gunung kudus Tuhan. Karena Abraham sudah menyaksikan ketika Ishak mau dipotong, Allah berkata stop. Lalu Allah menyediakan anak domba di atas gunung. Dan sampai hari ini Alkitab mencatat Abraham menyebut di atas gunung Tuhan, Yehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Mau takut tahun ini atau mau percaya naik ke gunung kudus Tuhan? Anda akan dibukakan Tuhan hikmat apa yang harus dilakukan tahun ini, keputusan apa yang harus diambil, bagaimana harus mengelola keuangan. Anda tidak akan hidup dalam gelap, karena gelap tidak dapat menguasai terang. Kalau Anda punya terang, Anda naik ke gunung, Anda lihat semua clear. Dan Tuhan akan pelihara Anda. Seperti lagu yang dinyanyikan sebelum khotbah tadi. Saya tidak ngobrol sama WL, saya mau khotbah. Ngobrol? Tahu namamu aja belum? Apalagi nomor WhatsApp. Tapi semua yang dia kutip ayat, dia nyanyi tadi, konfirmasi untuk ini. Anda mau dipelihara Tuhan, Anda mau tidak takut, naik ke gunung kudus Tuhan. Perkuat doamu, nyembah doa, jangan cuma ngandalin ibu gembala, jangan cuma ngandalin tim PW. Tapi Pak, kalau nyembah di rumah nggak ada tim PW-nya, saya udah mukul panci segala macam, nggak enak Pak, beda sama kalau ada bro yang mukul, ada yang mukul beduk, enak Pak rasanya. Nggak. Sekalipun nggak ada ibadah, sekalipun nggak ada kebaktian, kalau pemerintahan Antikris tiba, Anda tetap bisa intim sama Tuhan di mana saja, kapan saja. Karena gunung kudus Tuhan bukan bicara gedung ibadah. Tabir bait suci sudah terbelah. Yesus berkata, di mana saja kita bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya doang ke musik, saya undang singers. Mari kita masuk sama Tuhan lebih lagi. Terbuka sama Tuhan, saudara. Jangan kendalikan Tuhan dengan kepintaran kita, detail kita, teologi kita, ilmu sekuler kita. Rendahkan diri kita, taruh otak kita, taruh hati kita, taruh jabatan kita, taruh pride kita, taruh ketakutan kita di keset, di bawah keset. Dan biar Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Beberapa orang teolog suka berkata God is sovereign. Allah itu berdaulat. Sungguhkah dia berdaulat? Kalau dia berdaulat, He must have His ways in us. Kalau dia berdaulat, cara Tuhan yang harus jadi dalam kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dekat lagi denganmu. Paksa kami naik Tuhan. Bawa kami lebih tinggi lagi bersamamu. Kami butuhkan tahun ini lebih lagi Tuhan. Jangan biarkan kami stagnan. Kami tidak mau diam hanya di lembah kekelaman. Bawa kami naik ke gunung kudus Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri yuk. Mulai nyembah, mulai bermasmur sama Tuhan. Mari menyanyi, mari bermasmur. Nadamu gak harus indah, yang penting keluar dari hatimu. Kau bisa menyembah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa G, bahasa Mandarin, bahasa roh, apapun. Kami
mungkin ini nggak biasa, tapi tahukah saudara, waktu Anda mengangkat tangan menyembah Tuhan, bukan Anda sedang menyerah, Anda sedang berserah. Ketika Anda mengangkat tangan dan tidak menurunkan tangan, masukkan tangan ke celana, Anda sedang berkata, aku udah nggak mau pegang kendali, aku mau Tuhan yang pegang kendali. Waktu Anda mengangkat Tuhan, sebetulnya benefitnya bukan Tuhan, karena tanpa kita nyembah, Tuhan sudah punya pasukan bala tentara surga yang nyanyinya lebih indah dari kita. Worship is for our benefit. Waktu kita menyembah Tuhan, yang diuntungkan you and me, kau dan saya. Karena dengan mengangkat tangan menyembah, kau sedang mempersilahkan Tuhan untuk bertata di hidupmu dan mengambil kendali atas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk pandemi dan pasca pandemi dan 2023. Saya ajak saudara-saudara, yuk kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita dua-dua, angkat lebih tinggi dari kepalamu, dan katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Datang dan memberikan atas hidup saya, atas keluarga kami, atas hidup anak-anak kami, atas 2023, atas masa depan kami. Until every pride subside, sampai semua kesombongan rontok di hadapan Tuhan. Katakan, ku nyanyi Hosana.
dengan kehangatan cinta-Mu, sehingga tahun ini kami lalui bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kepastian. Bukan dengan kegelisahan, tapi dengan penuh pengharapan. Karena kami temukan diri kami ada di atas badai, di atas awan gelap, di atas air bah, ketakutan dan kebingungan yang melanda orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kami akan rise above the waters. Kami akan rise above the clouds, above the storms. Kami akan terbang tinggi, naik ke gunung kudus Tuhan, lebih dari badai yang akan melanda. Dan kami berkata, Tuhan, bawa kami naik, bawa kami baik, bawa kami naik. Di saat badai bergelora, katakan, ku akan terbang bersamamu. Naik lebih tinggi kawan. Bapa Raja atas semesta. Kami di atas, kami di saat badai. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Asraf Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya karena minggu lalu keskip ya untuk pengembalian perpuluhan yang memang milik Tuhan, untuk hari ini diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang udah mempersiapkannya, mungkin di tas masih disimpan, boleh keluarin. Kita mau berdoa sama-sama untuk hari ini pengembalian perpuluhan yang memang milik Tuhan, dan untuk persembahan kita. Minta dengan kasih Felix untuk membuka hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang disampaikan, biar semua menjadi kekuatan di awal tahun ini, jadi pegangan pegangan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi tahun dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan saja. Kita akan memberikan persembahan, biar kita rumuskan satu rupiah yang akan kami taruh dalam kantong persembahan ini, dan juga setiap 10 akan dimasukkan dalam biasa Tuhan berkati, karena inilah berkat Tuhan sudah berikan, dan inilah bentuk ketaatan kami, bentuk ucapan syukur kami yang untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu sumber berkat Tuhan, sumber berkat kami sepenuhnya berasal dari Tuhan, dan bukan karena kekuatan dan kebaikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Melihatlah betapa baiknya Tuhan. Dari sebelah saya dulu apakah kiri saya ke belakang atau sebelah kanan? Setidaknya takkan
diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang bisa menjadi pedoman pegangan dalam kita menjalani tahun 2023 ini. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Asaf Immanuel yang mungkin sudah pulang duluan ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelayan yang sudah dengan setia melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang khusus. Untuk ibadah tengah minggu, kalau kemarin sudah libur beberapa minggu ya, minggu ini kita akan mulai kembali, dimulai dengan kebaktian kaum wanita yang diadakan hari Selasa ini jam 10 pagi dengan acara sharing. Jadi buat ibu-ibu saya ingatkan kembali karena ada acara tukar kado dengan biaya minimal Rp75.000 dan diingatkan juga untuk tidak berupa dalam bentuk makanan ya. Jadi tukar kado seharga minimal Rp75.000 dan dibungkus dengan kertas koran. Untuk hari Selasa ini jam 10. Jangan lupa ibu-ibu udah mulai Selasa ini ya. Untuk kebaktian remaja atau EYP diadakan hari Sabtu, dimulai Sabtu ini juga jam 6 sore dan acaranya juga acara sharing. Jadi ingat tanggal Sabtu tanggal 14 Januari dimulai kembali jam 6 sore. Untuk sekolah minggu atau Alberta Kids juga diadakan minggu depan tanggal 15 jam 10.30 setengah 11 siang. Jadi buat ibu-ibu, oma-oma bisa diingatkan pada anak-anak, cucu-cucu untuk ikut kembali sekolah minggu di minggu yang akan datang. Dan minggu depan tanggal 15 Januari pukul 8 ibadah raya akan dilayani oleh PDP Paulus Ibu Nata Sutejo. Dan jemaat juga bisa mengikuti kegiatan gereja melalui warta digital yang dikirim di WA grup GBI Alberta, terutama juga untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwal pelayanannya. Saya rasa itu aja, mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Jika tidak ada, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari bangkit berdiri, kita menutup ibadah kita.
juga bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Asaf Immanuel yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Bahkan Engkau terus tambah-tambahkan hikmat kepadanya Tuhan, di dalam melayani, di dalam setiap tugas pelayanan yang Kau percayakan kepadanya. Dia boleh melakukan semuanya dengan setia dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berdoa juga untuk istri, untuk anaknya khususnya yang tahun ini juga akan masuki kuliah. Biarlah Engkau juga yang cukupkan kebutuhan dana yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala yang pagi hari ini juga ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Kau juga yang terus memberikan kekuatan, kesehatan bagi Ibu Gembala kami, dan Kau juga yang terus memperlengkapi beliau sebagai Ibu Gembala kami yang menggembalakan setiap jemaat khususnya di GBI Alberta di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati untuk anak cucu mantu, untuk keluarga besarnya Tuhan. Biarlah Engkau yang pelihara mereka dan Kau cukupkan kebutuhan, bahkan Kau juga yang menjamin masa depan mereka. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang pagi ini tidak bisa beribadah bersama-sama. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memberkati mereka. Kau yang mengetahui keberadaan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit dalam keadaan lemah tubuh, kami juga percaya Engkau yang akan melawat mereka. Engkau yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang berbeban berat, biarlah Engkau juga yang memberikan pengharapan bagi mereka, dan Kau juga yang memberikan penghiburan, bahkan jalan keluar bagi setiap masalah yang mereka hadapi. Biarlah Engkau juga yang berikan kesetiaan, dan Engkau juga yang berikan kerinduan di dalam hati setiap jemaat Tuhan, supaya kami semua juga boleh hadir kembali di ibadah minggu yang akan datang. Kami juga boleh semakin setia, kami boleh semakin bersandar hanya kepada Engkau saja. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, terutama untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran menteri yang ada, para pejabat dari pemerintahan yang terkecil sampai yang tertinggi Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin mereka, Engkau berikan rasa takut akan Engkau, dan mereka boleh bekerja secara jujur dan bertanggung jawab untuk membangun bangsa dan negara kami ini. Dan kalau tahun depan kami akan mengadakan pemilu, biarlah Engkau juga yang turut campur tangan. Kau yang tolong untuk masa-masa untuk kampanye atau apapun itu Tuhan, biarlah yang Engkau yang kontrol, Engkau kendalikan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kami harapkan, dan pemilu ini boleh berjalan dengan lancar dan damai. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga untuk setiap jemaat yang setia hadir di ibadah demi ibadah Tuhan, khususnya hari ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati dari barisan terdepan sampai yang terbelakang. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang. Ketika kami pulang, kami membawa sukacita dan damai yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan